Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Haryanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerukunan antar umat beragama dan makna ibadah dalam kehidupan. Yang pertama, kerukunan antar umat beragama. Istilah kerukunan umat beragama identik dengan istilah toleransi. Istilah toleransi menunjukkan pada arti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Bila pemaknaan ini dijadikan pegangan, maka toleransi dan kerukunan adalah sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Dalam konteks keindonesiaan, kerukunan beragama berarti kebersamaan antara umat beragama dengan pemerintah dalam rangka suksesnya pembangunan nasional dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Kebersamaan dalam pluralitas agama. Pluralitas agama merupakan hukum alam atau sunnatullah yang mesti terjadi dan tidak mungkin terelakkan. Ia sudah merupakan kodrati dalam kehidupan. Pemahaman pluralitas agama menuntut sikap pemeluk untuk tidak hanya mengakui keberadaan hak agama lain tetapi juga harus terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna mencapai kerukunan dan kebersamaan. Kerukunan dan kebersamaan ini bukan hanya harus tercipta intern seagama tetapi yang lebih penting adalah antar umat berbeda agama di dunia atau pluralitas agama. Dalam Quran Surat An-Naml ayat 125 tentang bagaimana mewujudkan kerukunan, kebersamaan dalam pluralitas agama yang menganjurkan dialog dengan baik, dimaksudkan untuk saling mengenal dan saling membina pengetahuan tentang agama kepada mitra dialog. Cara untuk menerapkan pluralitas antar beragama, tidak mengejek keyakinan agama, ras, ataupun budaya lain. Sebagai masyarakat yang hidup di tengah kemajemukan, sudah seharusnya kita tidak mengejek orang lain yang memiliki perbedaan keyakinan, agama, ras, dan budaya. Sebaliknya, kita harus bertoleransi dan saling menghormati. Contoh kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, berkelakuan untuk tetap menyayangi dan menghormati jika ada masyarakat yang sedang menjalankan ibadahnya. Yang kedua, tidak pernah membedakan antar pemeluk agama yang satu dengan yang lainnya. Serta yang ketiga, bersikap adil dalam segala hal walaupun berbeda agama. Cara mewujudkan kerukunan antar umat berbeda agama. Yang pertama, mencoba melihat sisi kebenaran yang ada pada agama. Yang kedua, meminimalisir perasaan perbedaan karena agama. Pembahasan berikutnya adalah makna ibadah dalam kehidupan. Wajib diketahui umat muslim, ibadah merupakan salah satu kegiatan penting yang selalu dilakukan oleh setiap umat beragama. Dalam hal ini, pengertian ibadah adalah kegiatan menyembah Tuhan Yang Maha Esa, memohon kebaikan dan perlindungan darinya. Bukan hanya itu, pengertian ibadah juga merupakan salah satu bentuk percaya adanya Tuhan dan rasa terima kasih atas berkah yang selalu diberikan. Dalam ajaran Islam, ibadah menjadi kegiatan wajib yang perlu dilakukan. Ibadah wajib dalam Islam dilakukan dengan menunaikan sholat 5 waktu, yaitu sholat di waktu subuh, zuhur, azhar, maghrib, dan isya. Selain itu, ibadah berupa kegiatan lain seperti puasa, berzikir, menunaikan sholat sunnah, hingga membaca Al-Quran. Selain hal wajib, tentu Islam memiliki dalil atau hukum tersendiri yang menyebutkan adanya perintah untuk beribadah dan menyembah Allah. Dalil ini dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis para rasul yang menjadi kepercayaan Allah dalam menyebarkan agama Islam. Tujuan ibadah pada akhirnya akan memberikan manfaat kebaikan bagi siapa saja yang melaksanakannya. Berikut ada beberapa tujuan beribadah dalam Islam yang perlu diketahui. Tentu adanya perintah ibadah ini memiliki tujuan tersendiri. Tujuan ibadah tidak lain akan membantu setiap muslim untuk mendapatkan manfaat, kebaikan, dan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bahwa tidak ada satu kerugian pun saat beribadah dan mendekatkan diri pada Allah. Justru Allah akan memberikan berbagai kenikmatan bagi hambanya. Ibadah dilakukan untuk mengukur sejauh mana kepatuhan para makhluk ciptaan Allah dalam melaksanakan perintahnya.
Patut tidaknya seorang hamba dalam melaksanakan perintah, Allah akan mempengaruhi nasib mereka di dunia maupun di akhirat untuk kehidupan yang akan datang. Ibadah dapat memberikan rasa aman, damai, dan tenang karena Allah dapat mengurus setiap urusan pada hambanya. Ibadah dilakukan untuk menghilangkan rasa takabur karena hanya Allah yang maha besar yang memiliki segala kesempurnaan. Ibadah dilakukan sebagai bentuk ekspresi bahwa manusia hanya makhluk yang lemah dan membutuhkan setiap pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam dan ciri ibadah yang diterima. Setelah mengetahui pengertian ibadah dan tujuannya dalam Islam, terakhir tak kalah penting untuk diketahui adalah macam-macam ibadah yang dilakukan dalam ajaran Islam. Ibadah dalam ajaran Islam dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah mahdlah atau ibadah murni dan ibadah ghair mahdlah atau ibadah tidak murni. Ibadah mahdlah atau murni ini mencakup beberapa jenis ibadah yang wajib dan sunnah untuk dilakukan seperti sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Sementara ibadah ghair mahdlah atau tidak murni adalah berupa ibadah non-ritual. Dari dua jenis ibadah ini, Allah lah yang berkah menentukan ibadah mana yang diterima atau tidak. Dalam hal ini, terdapat 3 kriteria yang perlu dipenuhi agar ibadah yang dilaksanakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu iman, ikhlas, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Jika salah satu dari ketiga kriteria tersebut tidak dipenuhi, maka hanya Allah yang tahu apakah ibadah tersebut bisa diterima atau tidak. Ibadah yang paling utama dalam Islam. Dalam ajaran Islam, ada jenis ibadah yang paling utama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ibadah ini ditulis dalam hadis yang diceritakan sahabatnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Inilah hadisnya. Artinya, aku bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, salat pada waktunya. Aku Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kemudian apa lagi? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau Shallallahu alaihi wasallam menjawab, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya sholat tepat waktu kembali ditegaskan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diceritakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini dikutip dari buku yang disenangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan yang tak disukai karya Adnan Tersyah. Berikut hadisnya. Artinya, telah dijadikan bumi untukku sebagai tempat bersujud dan bersuci. Maka barang siapa dari umatku yang mengetahui datangnya waktu sholat, hendaklah dia segera bersolat. Apa saja syarat diterima sebuah ibadah? Syarat pertama adalah konsekuensi dari syahadat La ilaha illallah, karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya untuk Allah dan menjauh dari syirik kepadanya. Syarat kedua adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, karena ia menuntut wajibnya taat kepada Rasul, mengikuti syariatnya dan meninggalkan bid'ah atau ibadah-ibadah yang diada-adakan seperti sabda Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 2.112, yaitu tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Surat Al-Baqarah ayat 2.112. Jenis-jenis ibadah dalam Islam. Dalam buku Ustadz Isnan Ansyari Silsilah Tafsir Ayat Ahkam, ibadah dikategorikan menjadi 4 jenis berdasarkan perbuatannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah ibadah qalbiyah, artinya semua ibadah dilakukan melalui aktivitas akal. Jika ibadah ini mencakup aspek i'tiqad atau keyakinan seperti keyakinan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, i'tiqad sebagai cinta Tuhan atau dalam bentuk tafakur sebagai kontemplasi terhadap ciptaan Tuhan. 2. Ibadah qauliyah. Jenis ibadah ini dilakukan melalui kegiatan lisan, misalnya membaca Al-Quran, kemuliaan termit, takbir, dan lain-lain. 3. Ibadah amaliyah.
Ibadah amaliyah adalah jenis ibadah yang dilakukan melalui aktivitas anggota badan. Contohnya termasuk sholat, puasa, dan gerakan haji. 4. Ibadah mauliyah. Ibadah jenis ini dilakukan oleh seorang hamba dengan cara mendermakan hartanya, misalnya menunaikan zakat dan bersedekah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.